Kenapa pada hari Jumat bertambah i'adah zuhurnya menjadi 6 waktu dalam hari Jumat tersebut? Ibu meninggal dunia, bolehkah anak yang qadha salatnya? Ya Walid, tentang masalah rukun iman yang keenam, bagaimana penjelasan yang sebenarnya? Apa hukum ketika tahlilnya diputus-putuskan la ilaha illallah? Mislah husnika ya habibi, ma ra'ainaka tu ya saidi, ya habibi tabibi, habibi anta qasdi wa muradi. Yang selawat apa lagu selawat? Lagu selawat. Tak siap? Jamaah, betul pertanyaan le sampai bengok siap? Wa subuh siap? Lunghan. Tu ni pak rumah kau yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Walid, ibu meninggal dunia, bolehkah anak yang qadha salatnya? Terima kasih. Ibu meninggal dunia, bolehkah anak yang mengqadha salatnya? Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i berkata, disebut dalam kitab I'anatul Talibin jilid pertama. Apa katanya? Man mata wa alaihi salat la yuqda wa la yuqda alaihi. Siapa saja yang meninggal, dia meninggalkan salat, tidak dikadhakan, tidak dibayarkan fidyah. Itu pendapat kuat. Tapi jangan titik dulu, ada tak? Tapi ada pendapat kedua yang membolehkan. Ini juga mazhab Syafi'i, boleh difidyahkan, juga boleh dikadhakan. Imam Subki sendiri mengkadhakan. Dalam kitab I'anah itu disebutkan wa fa'ala bihi Subki. Fa'ala bihi itu adalah dilakukan oleh Subki untuk qadha, bukan fidyah. Sekarang banyak yang salah mengembalikan damir, ru'ya pegah dibayar fidyah oleh Imam Subki. Karena kalau fidyah pasti damirnya wa fa'ala biha, bukan bihi. Kalau bihi, Imam Subki berarti mengqadha untuk kerabatnya. Dalam riwayat adalah untuk ibunya. Kemudian berpijak kepada pendapat ini, kita boleh mengqadha salat untuk ibu kita, ayah kita, dan siapa saja yang ada di antara kita yang kita sayangi. Mana masalah ji? Kalau masalah ji, dia temui qadha. Ngada ron dum tinggal. Nyo terutama anak-anak yang dum tinggal ya taro. Peh qadha taro ele, baik qadha tago. Ya, kemudian kalau kita masih ada yang meninggalkan salat, qadha salat kita sendiri, lalu baru untuk orang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya Walid, ada pertanyaan tentang masalah rukun iman yang keenam, bagaimana penjelasan yang sebenarnya? Karena untuk pupuk jahat bekah dari Allah sih, yang mana? Ya. Rukun iman yang keenam sejak dari SD malah dari TK sudah diajarkan untung baik, untung jahat. Itu sebenarnya bahasa terjemahan Melayu. Untung baik, untung jahat. Padahal itu bisa diartikan nasib baik, nasib buruk minallah. Nasib kita baik ataupun buruk itu dari Allah sebenarnya. Baik di dunia maupun akhirat itu dari Allah. Nah, apakah keburukan juga dari Allah? Dalam rukun iman itu sudah terjawab dari Allah. Cuman kita diberikan hak untuk berpikir mana kebaikan, mana kejahatan. Kemudian kita juga diberikan petunjuk dalam Al-Quran. Kalau kiri kamu harus masuk ke neraka, kalau kanan kamu akan masuk surga. Kita diberikan hak pilih. Hak pilih itulah disebut ikhtiar. Karena ikhtiar dalam bahasa Arab dasarnya dari khairun. Pilihan mana yang lebih baik. Itulah namanya usaha dalam bahasa Indonesia. Berusaha untuk lebih baik itu diberikan hak kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita tetap akan mengarah ke mana takdir kita.
Fakullun muyassarun ala ma khuliqalah. Setiap seseorang itu dimudahkan ke mana takdirnya. Kalau dia baik, dimudahkan takdirnya kepada yang baik. Kalau dia buruk, dimudahkan takdirnya kepada jalan yang buruk. Tapi kita jangan memastikan dulu sebelum final. Artinya golong mati baik pegah-pegah bro manggot. Ladom boleh jadi pun bro duduk kah? Kagat. Pun got duduk kah? Kabro ladom pingplan. Pun got kabro dilau. Duduk kabro lah, kagat lah, bro le, got le. Nyan. Yang diperhitungkan adalah di ujung. Innamal a'malu bil khawatim. Amalnya nanti dianggap baik dan buruk ketika sampai ujung ketika mati, karena ujung menentukan. Kalian dengar ya? Lu pernah contoh je. Na urung pungo lero. Kai pubat ilmu sakit le doktor kok trip kah? Ternyata dikali kubat hibulian, dokter mau tes siapa yang sudah sembuh, disuruh pulang. Ihoi lah yang pertama. Syakubat kena oleh. Ini hanya syakubat itu kan? Punya na pinjam nanti malamnya. Syakubatnya pungo. Ini tes, kadang tak boleh. Ditanya oleh dokter, syakubat nyopa? Pelumah hidung oleh dokter. Dijawab singkai ya. Nyopa pelumah mata? Dijawab boleh ya. Oh kalau boleh. Tamang berobat lam, tika pulih baru jiwa. Ihoi yang kedua. Benteh kena oleh. Kenalan roh. Ita jo benteh, idang ikut dokter itanyang lam lagi itanyang bak syakubat puno. Benseh nyopa pelumah hidung. Dijawab bawa punggung. Oh bangai kalom. Tamang berobat balik. Belum bisa pulang. Iho yang kila ya. Ada rumah. Rupanya ini. Itajo ada rumah. Dari ke dokter. Itanya yang lom lagi. Itanya yang yang pertama. Nyopa ada rumah. Pelumah hidung di dokter. Dijawab hidung. Nyopa pelumah mata. Dijawab mata. Nyopa pelumah pelinyung. Dijawab punyung. Nyoka sehat ke ada rumah. Ida rumah dengan congkaknya jawab, jangan tanya dok, saya kan pakai ini. Ibu lemah hulai, kita yang main kapal rumahnya pun punggung tak halo. Awalnya benar semua, bak ujung salah. Nyan berarti ya tabutoi bunuh kebetulan benar, karena ujung salah menentukan kira rumah masih gila. Penyamanan husnul khatimah, su'ul khatimah itu menentukan. Kalau buruk di ujung berarti dia buruk. Kalau baik di ujung berarti dia baik. Oleh karena ujung hanya tujuan, pajan ujung, maka kita senantiasa dianjurkan untuk memperbaiki diri, yaitu berikhtiar. Jangan pasrah dulu. Mati baru selesai, baru final. Itu maksud dari untung baik, untung jahat. Apakah keburukan dari Allah? Iya, tapi kita punya hak untuk berusaha. Itu yang bisa saya jawab. Wallahu alam. Selanjutnya Wali. So kalau mau lanjut kira-kira apa duboh nak panjang-panjang salun jawab mungkin hampir betul. Nak mau bilang enggak? Lebih kurang 6-12 tu Wali. Oh. Good. Yes. Apa hukum ketika tahlilnya diputus-putuskan la ilaha illallah? Bagaimana hukumnya? Sekian. Ya. La ilaha illallah dengan putus-putus. Apabila tiga wakaf, bermuwakaf. Yang disambung baik dicok oleh kalimat ini kot, nyan sah. La ilaha illallah nyan bak la ilah bukoh illa athe baik trip. Karena gekira putus mualat bacaan bikadri tanafusin, kadar pilih nafas atau tarik nafas. Dak doa sembahyang lagi kan. Mesti kalimat satu kalimat berikutnya putus dengan kadar tiga tarik dengan pilih nafas yang payah tarik lewat ikut. Tapi menyahana duknan kadar masih dianggap satu bacaan, asai tak sambung dengan na baik melihat lebih dari kadar pilih nafas. Berarti la ilah illallah baik hale. Lah ada orang nanti la ilaha illallah nya karena. Karena hanya ha ikut. Saya minta dengar. Qad qamati salatu. Qad qamati salatu. Punya tawakaf. Qad qamati salah. Qad qamati salah. Tapi orangnya ya cak lah minta ikut. Qad qamati salatu. Qad qamati salah. Katuka-tuka. Yutuka-tuka. Ya.
sudah diwakaf kok diambil balik. Menalah bak la ilaha illallah. La ilah kok illallah tapi tak lama berselang. Yang macam sah. Yang baik la ilaha illallah. Ya karila. Hanya kamate punang. Le urang-urang jamun teh pura-tep ana miak kana. La ilaha illallah. Paneha lomnya. Nah yang gawat lom tambah lain bak tengah-tengahnya. La ilaha illallah. Kanain tu dia long loh nya. Pandai. Ya. Jadi ada nama butuh kita baca walaupun dengan cara wakaf sah-sah saja asal memenuhi aturan. Wallahu a'lam. Salat yang diterima oleh Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj adalah 5 waktu dalam satu hari satu malam. Kenapa pada hari Jumat bertambah i'adah zuhurnya menjadi 6 waktu dalam hari Jumat tersebut? Sekian. Ya. Salat 5 waktu diwajibkan oleh Allah di malam Mi'raj, dasarnya 50 sampai 5. Lalu kenapa sampai ada i'adah zuhur? I'adah zuhur itu bukan tambah, maka namanya saja i'adah. I'adah itu ulang, bukan tamah. Kalau tamah bahasa Arab ziyadah. Sunnah bahasa, mari kita ziyadah 2 rakaat. Jangan tamah lah. Yo i'adah itu ulangi. Ulang itu berarti kita ada 2 kemungkinan. Pertama, yang kita lakukan tadi boleh jadi tidak memenuhi syarat. Kalau tidak memenuhi syarat itu pasti wajib ulang. Kalau tidak memenuhi syarat itu ragu-ragu. Itu sunat ulang. Yang jelas ulang bukan tambah. Ulangi. Gara-gara 2 ini. Boleh jadi ragu, boleh jadi pasti. Pasti hanasah sembahyang Jumat betul. Contoh mesti hanasah, kadang hana dengar lepuk peluh raurung betul. Pasti ju hanasah. Jumat kabubar kabeh hiwau, mungkin tak haurung. Taulang tu duhur taulang dengan tujuan kalau tidak sah Jumat baik sampai kita kehilangan duhur. Karena Jumat itu sudah mencukupi untuk duhur, tapi ketika Jumat tidak sah, mana duhur kita? Maka tak ulang, hukum ulang 2. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau ragu-ragu, sunat ulang. Kalau pasti, wajib ulang. Berarti ulang bukan tamah pesit untuk mencukupi ketika Jumat kita dianggap tidak ada. Kalau tidak diulang, Jumat tidak ada, duhur tidak ada. Berarti salat kita jadi 4 di hari itu. Itu tujuan i'adah, bukan tambah. Wallahu a'lam.